Terima kasih pengatur acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah. Seru sekalian alam. Tak lupa salawat dan salam kita sampaikan kepada nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Bapak Pengawas Bina Kecamatan Pacet, yang terhormat Ibu Bapak Guru SDN Tunggilis Indah, yang alhamdulillah hari ini kita berkumpul, kita lengkap ya alhamdulillah. Untuk hari ini dalam rangka observasi kinerja kepala sekolah. Dalam hal ini saya yang hari ini saya kebagian untuk diobservasi Bu. Kemarin Ibu dan Bapak Guru yang diobservasi, sekarang saatnya saya. Insya Allah ini saya akan sampaikan visi misi SDN Tunggilis Indah. Sehubungan dengan semester kemarin kita sudah membahasnya tentang visi misi, kemudian apa yang harus dicapai oleh kita yang dicantumkan di dalam KSP, kurikulum satuan pendidikan. Kemudian di dalam KSP itu kan dikaitkan dengan program kerja kepala sekolah, baik itu program tahunan, kemudian program menengah yang 2-3 tahun, kemudian jangka panjang. Nah, sekarang yang akan saya sampaikan adalah visi misi yang berkaitan. Nah, ini visi misi kita ini kan untuk terwujudnya peserta didik sebagai pembelajar sepanjang hayat yang berkarakter inovatif dan berprestasi. Nah, tentunya kita akan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dampaknya nanti untuk peningkatan kualitas di sekolah kita, pendidikan sekolah kita, kualitas pembelajaran di sekolah kita. Nah, kemudian untuk itu saya hari ini akan menyampaikan tentang rencana kegiatan. Nah, program rencana kegiatan kepala sekolah yang pertama di bidang kesiswaan. Nah, jadi untuk meningkatkan kualitas tentunya siswa kita harus dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan. Nah, yang pertama adalah program pembelajaran ekstrakurikuler ini meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi siswa. Kemudian mempersiapkan siswa dalam kegiatan lomba-lomba. Yang selanjutnya melaksanakan ekstrakurikuler, kemudian proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5, kemudian aktualisasi budaya sekolah. Kemudian menyusun, nah untuk kita para tentunya kita guru, kemudian saya juga tentunya bertanggung jawab untuk mencapai hal yang sudah tadi disebutkan itu. Kita harus punya program juga ini untuk misalnya di kelas atau nah kita akan menyusun melaksanakan program jadwal pelajaran yang sesuai dengan kurikulum tentunya. Kemudian bersama-sama guru menyusun program pengajaran dari kelas 1 sampai kelas 6, menyusun program evaluasi perbaikan dan pengayaan berdasarkan hasil analisis prestasi siswa di tiap kelas, menyusun indikator yang terdapat dalam SKKD sesuai dengan kondisi Sekolah Dasar Negeri Tunggilis Indah tentunya. Kemudian kita menyusun kisi-kisi soal ulangan, melaksanakan ujian tiap semester, kemudian merencanakan pembagian rapot, kenaikan kelas dan keberhasilan US. Nah, kemudian kita juga menyiapkan asesmen yang setiap tahun dilaksanakan sekitar bulan Oktober atau November paling lambat. Nah, di sini ada meningkatkan kemampuan literasi numerasi siswa dari hasil rapot pendidikan. Berdasarkan hasil rapot pendidikan kita tahun 2023 ya Pak,
Hasilnya kita ada di bawah di di bawah ekspektasi ya ternyata. Nah, jadi sehingga saya harus mencantumkan yang pertama itu meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi siswa dengan kegiatan-kegiatan, misalnya dengan pembiasaan-pembiasaan. 15 menit sebelum masuk kita membiasakan, atau sebelum pelajaran pokok dimulai, kita membiasakan anak-anak untuk membaca buku atau membaca. Kalau anak-anak misalnya punya buku bacaan sendiri, anak-anak bisa membacanya untuk literasi dan numerasi itu. Tidak harus selalu berfokus pada buku-buku pelajaran yang ada di sekolah atau yang biasa kita gunakan dengan anak-anak ya. Nah, kemudian tentunya selain kemampuan literasi dan numerasi harus kita tingkatkan. Sehingga kenapa saya pada saat ini sebenarnya masih mengangkat visi dan misi, karena kaitannya dengan program rencana kegiatan saya sebagai kepala sekolah yang tentunya harus mendongkrak nilai dari PBD. Kita harus mendongkrak. Kita bersama-sama untuk menaikkan nilai rapot pendidikan. Nah itu. Jadi ya ini program yang utama, sehingga saya di sini dicantumkan di nomor 1 ya, meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi, yaitu salah satunya dengan kebiasaan membaca. Dan kebiasaan membaca ini ibu bapak di sekolah kami, Pak Wasbin, nah ini untuk di sekolah kami kapanpun, jadi tidak harus di pagi hari, kadang di siang hari, kadang ada anak-anak yang terlambat pulang atau mereka tidak mau pulang. Ada anak-anak, sebagian anak yang pada saat pulang itu tidak mau pulang, tapi mereka ingin belajar di sekolah. Ada yang seperti itu. Alhamdulillah, jadi sudah mulai muncul minat baca mereka, minat belajar mereka di luar jam pelajaran. Nah kemudian untuk yang berikutnya, program pembelajaran ini mempersiapkan siswa untuk kegiatan O2SN, MIPA, siswa berprestasi, statistik, dan lomba-lomba lainnya. Dan ini dipersiapkan bukan hanya pada saat menjelang lomba, tapi dari awal-awal kita sudah tetap melaksanakan dengan mengadakan ekstrakurikuler. Dengan melaksanakan ekstrakurikuler, misalnya pramuka, kemudian membaca, kemudian ada kawih, ada FTBI. Ya ada FTBI, itu di sana ada kawihnya juga, ada pupuhnya. Jadi dengan ibu bapak guru pembimbing dan ibu bapak guru ini masing-masing memiliki pegangan atau memiliki tugas masing-masing. Ada tugas tambahan dari sekolah untuk melaksanakan ekstrakurikuler ini. Nah, kemudian mengaktualisasikan profil penguatan pelajar Pancasila. Nah, ini dilakukan penguatan profil pelajar Pancasila ini. Kita akan adakan kita adakan program. Jadi setiap akhir semester kita akan melihat dengan dan memberikan raport kepada anak untuk proyek penguatan pelajar Pancasila ini. Kemudian dilakukan juga di setiap hari, tidak hanya dalam proyek-proyek saja, tetapi penguatan profil pelajar Pancasila ini dilaksanakan juga. Jadi rutin kita laksanakan selain proyek yang khusus ya. Nah, kemudian aktualisasi budaya sekolah. Apa aktualisasi budaya sekolah itu? Diantaranya ya kedisiplinan, termasuk anak-anak untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat ini tentunya membutuhkan kesiapan anak atau membiasakan anak-anak untuk belajar. Jadi ibu bapak, kalau misalnya anak-anak sehari saja tidak membaca atau tidak melakukan kebiasaan-kebiasaan, nanti akan menagih, ibu sekarang apa? Kan suka biasa ya begitu ya, ibu atau bapak sekarang pelajaran apa, atau kita mau apa, atau mau melakukan apa. Biasanya anak-anak menagih. Itu dari kelas 1 sampai kelas 6 itu karena sudah terbiasa
dibudayakan pembelajaran itu, tambahan pelajaran tambahan mereka akan menagih. Kemudian nanti akan ada lagi, karena kemarin sempat karena memang kami tidak punya ahlinya untuk misalnya ekstrakurikuler seni. Nah nanti insya Allah akan mulai dilakukan, karena kita atau kami kemarin sudah berembuk bahwa ada guru seni di sini. Meskipun bukan jurusan seni tapi memiliki keahlian seni, yaitu Bu Neng Ajeng Resma. Beliau memiliki beberapa talenta Pak untuk mengembangkan ya aktualisasi budaya sekolah ini, termasuk di dalamnya melaksanakan ekstrakurikulernya. Itu untuk menyusun. Nah, kemudian itu kegiatan-kegiatan di bidang kesiswaan. Nah, kemudian program rencana kegiatan, program kegiatan kepala sekolah untuk meningkatkan peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan. Bu Bapak, ini kita akan melaksanakan pelaksanaan kinerja guru dan karyawan. Maksudnya kinerja guru dan karyawan di sini tidak hanya ibu bapak guru saja, tetapi tenaga kependidikan juga ya. Kemudian melaksanakan monitoring kelas secara rutin dan terprogram, yaitu melalui supervisi. Kemudian kalau tadi melaksanakan pelaksanaan kinerja guru itu baik harian, kemudian juga laporannya, apalagi kita sudah sekarang laporannya sudah mulai online ya. Kita sudah punya di PMM ada kinerja yang harus kita laksanakan, dan setiap laporan ini berlaku 6 bulan sekali. Ini kita harus punya RHK di awal, kemudian kita lakukan kegiatan-kegiatannya sesuai RHK. Nah, itu. Nah, kemudian melaksanakan monitoring kelas. Nah, secara rutin ini kita sudah laksanakan di tiap kelas, yaitu supervisi. Kemudian mengikut sertakan guru dalam KKG nih. Dalam KKG ini ada PAI, misalnya ada yang sudah berjalan KKG PAI, KKG PJOK, kemudian bahasa Sunda sudah mulai berjalan. Nah, ini pelatihan ini bisa dilakukan baik daring maupun luring. Nah, biasanya kalau KKG itu luring. Nah, kemudian ada pelatihan-pelatihan yang sekarang ini di PMM. Kita mau tidak mau, suka atau tidak suka, harus melaksanakan atau harus meningkatkan kemampuan kita dengan pelatihan-pelatihan. Nah, di sana kita tinggal mencari atau melaksanakan, istilahnya urang ngedul nak guru Bu Bapak ya. Jadi tetap kita melakukan pelatihan itu. Sanaos dinaon dipaksa misalnya, aduh merasa terpaksa, enggak, jangan Bu. Kita nikmati saja, kita jalani, nikmati, kita enjoy supaya tidak terlalu tegang gitu. Jadi nah ini kita dibutuhkan juga pelatihan-pelatihan untuk ini berbasis ICT, kegiatan-kegiatan tentunya harus memiliki kemampuan menggunakan laptop Bu, punten ya. Jadi kita terus digenjot terus Bapak, sampai sekarang kami masih melakukan itu, digenjot terus untuk misalnya yang belum terlalu paham, dan alhamdulillah semuanya sudah melaksanakan, sudah mulai jalan ini untuk pelatihan-pelatihan untuk misalnya belajar menggunakan laptop, menggunakan jaringan gitu kan. Kalau di HP itu sudah terbiasa ya Bu, Pak. Tapi kita kalau di laptop kadang-kadang kita masih gugup. Tapi biarlah kita tetap jalani. Tapi jangan dibikin stres, jangan dibikin repot ya. Nah itu ini program-program kegiatan saya sebagai kepala sekolah di SD Negeri Tumilis Indah untuk menunjang visi misi di sekolah kami. Nah itu hanya itu pemaparan dari saya. Silahkan, mungkin ada yang bertanya. Boleh Bu ya? Ya silahkan.
izin saya bertanya, yang pertama berkaitan dengan poin nomor 1 ya Bu ya. Ya, Kebetulan tadi saya baca dari visinya itu adalah literasi untuk mendongkrak anak bagaimana bisa memahami literasi itu. iya, Ya. betul. Nah, saya itu sebelumnya kemarin ragu-ragu Bu. Intinya saya sudah melaksanakan itu untuk mendongkrak anak kebiasaan membaca yang seperti Ibu tadi katakan 15 menit awal sebelum pembelajaran dimulai. Nah, saya pernah ke perpustakaan waktu itu. Saya belum bilang ke Ibu kalau untuk itu, untuk yang 15 menit itu saya membawa buku dari sana. Iya. Buku. Itu boleh nggak? Boleh, Gitu. ya, silakan. Nah, sebetulnya saya belum bicara, cuman udah disimpan di situ, ada di belakang di dekat lemari buku perpustakaan saya bawa ke sana. Saya ingin mencoba sebab kenapa? Anak kelas 6 masih ada yang belum mahir banget membaca. Iya, Nah, betul. intinya apa dengan cara menyimpan buku yang dari perpustakaan? Karena takutnya anak itu mau ke perpustakaan malas, saya sediakan di sana. Cuman ya intinya saya belum ngasih judul karena saya belum ngasih izin belum minta izin ke Ibu. Ya di sana rencananya mau begini judulnya, membaca adalah jendela dunia, temukan dunia baru kamu gitu. Nah itu, nah mungkin saya bisa nggak dengan cara saya mengambil buku perpustakaan lebih banyak lagi supaya di sini di kelas. Itu aja Bu. Oh ya, terima kasih Pak Firdaus. Nah, ini untuk kegiatan membaca yang tadi sudah disampaikan, tentunya ini tentang, nah ini untuk meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi dan bisa menggunakan buku-buku yang ada, kemudian bisa dari anak, bisa kita dari sekolah, meskipun perpustakaan kita sangat terbatas bukunya karena memang kemarin sudah habis di gempa kemarin. Masih ada buku-buku bacaan yang insya Allah itu bisa menarik minat anak jika kita biasakan itu yang 15 menit itu bisa. Ibu, Bapak silahkan, boleh dibawa bukunya ke kelas masing-masing. Misalnya dengan catatan, ada catatannya. Ada. Ya, misalnya kelas 6 mengambil buku berapa eksemplar misalnya. Nah, itu ada catatannya, kemudian untuk kelas diperbolehkan. Justru itu bagus. Jadi perpustakaan bisa buku-buku perpustakaan bisa dimanfaatkan dengan maksimal istilahnya. Jadi meskipun misalnya ada yang bertanya, Bu, takut rusak bukunya, nggak apa-apa. Buku kalau rusak ya nggak apa-apa, asal digunakan untuk belajar oleh anak-anak untuk meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi. Betul kata Pak Firdaus tadi, ada anak yang masih belum terlalu lancar membaca di kelas 6. Nah, jadi mudah-mudahan dengan cara seperti itu anak akan bangkit minat bacanya, misalnya dengan tutor sebaya. Bisa dengan tutor sebaya, anak-anak tidak harus misalnya ibu bapak misalnya ada anak yang paling ketinggalan. Nah, bisa menangani itu. Nah, untuk yang sudah lancar-lancar bisa dengan tutor sebaya. Bisa diberikan bacaan itu kepada anak, kemudian mereka membaca bersama-sama. Itu kemarin 3 orang Bu Ya. yang menjadi tutor sebaya itu. Nah, Bilkis kemarin coba menangani si Anissa, gitu kan. Kemudian si yang 2 lagi si Ardan sama si Paldi. Ya. Kemudian si Gibran kemarin sama si Yaser itu. Nah, itu dengan menggunakan buku itu. Iya, nah itu. Nah, ya. Ya, terima kasih Pak Firda, apresiasi yang saya apresiasi dengan sangat bagus. Terima kasih atas usahanya untuk tetap tidak lelah ya untuk membimbing anak-anak, juga kepada ibu bapak semua. Terima kasih ibu bapak tidak lelah untuk tetap bersemangat mengajak anak-anak untuk tetap mau membaca ya. Itu kemudian masih ada yang itu sudah cukup. Oh ya, nah kalau cukup nanti kita mungkin kalau ada hal-hal lain bisa mungkin nanti kita lanjutkan ya di lain waktu.
untuk pemaparan hari ini cukupkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.